Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikada Putri Canatasya dengan NIM 2111031095 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Saya merupakan mahasiswa dengan nomor absen 5 dari kelas 5K, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang saya tujukan untuk ujian akhir semester saya pada mata kuliah hipnokonseling dan NLP. Baik, jadi akan saya bahas, mungkin pertama kali saya mendengar hipnokonseling dan NLP ini, saya menganggap bahwa hal ini merupakan hal yang jarang saya dengar seperti itu. Mengapa? Mungkin saya bertanya-tanya, mengapa saya itu mempelajari ilmu hipnosis seperti itu. Nah, jadi ternyata hipnosis ini memberikan manfaat yang baik bagi saya. Nah, jadi hipnosis itu bukanlah ilmu yang menyeramkan seperti itu, karena hipnosis ini mungkin disalahgunakan oleh orang luar seperti itu. Karena pada aslinya hipnosis ini merupakan sebuah ilmu yang dimana digunakan awalnya sebagai penyembuhan seseorang. Nah, jadi saya akan menjabarkan sedikit bagaimana sejarah hipnosis ini. Jadi hipnosis ini pertama kali dikembangkan oleh Franz Anton Mesmer, yang dimana dimulai pada tahun 1743 sampai 1815, yang dimana beliau memperkenalkan metode penyembuhan dengan menggosokkan sebatang besi. Nah, metode ini berkembang dengan nama magnetisme. Nah, Mesmer meyakini bahwa adanya gelombang magnet universal atau fluidum dari alam semesta yang bisa disalurkan ke dalam tubuh manusia untuk mencapai kesembuhan manusia tersebut atau klien yang kita dihadapi. Nah, dan hal yang paling penting, jadi pada saat Mesmer melakukan prakteknya tersebut, prakteknya ini mencapai suatu keberhasilan yang dimana dapat menyembuhkan ribuan pasien. Nah, karena banyaknya pasien, jadi Mesmer ini membuat sebuah kolam magnet yang dimana semua klien atau semua pasien yang ingin berobat saling berpegangan dalam kolam tersebut, dan mereka menerima penyaluran fluidum dari Mesmer secara paralel untuk mencapai kesembuhan mereka secara pribadi. Selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit apakah hipnosis itu merupakan ilmu gaib. Ya, menurut pendapat saya, hipnosis itu tidak merupakan ilmu yang gaib. Nah, hipnosis ini merupakan cabang ilmu logika yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Nah, mungkin dapat juga dapat kita ketahui bahwa hipnosis ini tidak dapat kita lakukan kepada seseorang yang tidak percaya dengan kita, karena seseorang harus mencapai threshold terlebih dahulu baru bisa masuk ke dalam gelombang hipnotis atau gelombang alam bawah sadarnya. Selanjutnya, mungkin kalian juga tidak menyadari bahwa hipnosis ini mungkin sering kita rasakan, tetapi kita tidak mengetahui bahwa itu tuh hipnosis. Contohnya seperti membaca buku, menonton video, seperti itu. Jadi pada saat kita fokus terhadap suatu objek, maka kita itu tidak bisa mendengar bunyi-bunyi dari luar. Contoh, pada saat saya menonton video drakor atau YouTube dan lain sebagainya, nah, pada saat saya menonton video, karena saya keasikan dalam alur cerita yang telah dibawakan, karena saya fokus terhadap alur cerita yang dibawakan, jadi saya tidak bisa mendengar pembicaraan orang dari luar karena saya sudah masuk ke dalam cerita tersebut. Jadi saya menghayati cerita tersebut sampai saya tidak bisa mendengar perkataan orang dari luar seperti itu. Ketika ada orang yang memanggil saya atau bagaimana saya tidak bisa mendengar. Contohnya juga seperti membaca buku. Ketika kita sedang asik membaca buku sampai kita mampu menghayati cerita yang ditulis oleh penulis tersebut, nah maka dari itu mungkin kita tidak fokus dengan teman kita yang berbicara di samping. Contoh, ada teman saya mungkin yang bercerita kepada saya, tetapi saya tidak mendengarnya karena saya terlalu fokus dengan membaca buku cerita tersebut. Selanjutnya,
Hipnosis itu contoh hipnosis simpel yang pernah saya lakukan kepada adik saya. Contohnya ketika adik saya ingin meminta makanan saya, tetapi saya tidak mau memberikannya. Jadi saya tinggal bilang makan itu, "Dek, jangan dimakan ya, makanan itu pedas," seperti itu. Karena dia percaya terhadap omongan saya, jadi dia tidak memakan makanan itu. Nah, itu yang tadi saya jelaskan tadi itu merupakan contoh dari ilmu hipnosis yang dimana memberikan sugesti kepada orang lain, dan ketika sugesti itu berhasil, maka seseorang tersebut akan mempercayainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan adapun ilmu yang mungkin saya dapatkan dari hipnosis ini, di mana ilmu hipnosis ini ternyata dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang pertama yaitu bagian kesadaran yang biasa disebut dengan conscious mind atau pikiran sadar. Yang kedua ada kesadaran yang di bawah, biasa disebut dengan pikiran bawah sadar. Nah, mungkin saya juga sudah diberikan tayangan YouTube, yang dimana tayangan YouTube itu menjelaskan tentang hipnosis, bahwa contohnya ketika seseorang mungkin belum pernah ketemu dengan setan, tetapi seseorang tersebut percaya akan adanya setan. Nah, itu secara tidak langsung itu merupakan sebuah ilmu hipnosis yang dimana seseorang percaya akan omongan orang lain. Selanjutnya, saya juga mempelajari tentang prainduksi, induksi, deepening, dan dimana pada akhirnya saya mungkin mempelajari tentang self-hypnosis. Nah, jadi mungkin prainduksi ini merupakan tahap pertama dalam proses hipnosis, di mana merupakan faktor penentu keberhasilan hipnosis yang sedang kita lakukan. Nah, jadi prainduksi ini menyangkut kesan pertama yang kita tampilkan pada calon klien kita. Nah, kesan yang ditampilkan ini pada pandangan pertama harus memberikan kesan bahwa kita adalah seseorang dengan kemampuan yang cukup atau mampu agar bisa dipercaya sebagai juru hipnosis seperti itu. Nah, lanjut setelah adanya prainduksi ini kita lanjut dengan kontra hipnosis, lalu uji sugestibilitas, yang dimana selanjutnya setelah melakukan uji sugestibilitas ini kita dapat melakukan contoh-contoh induksi seperti itu. Saya kan belajar banyak contoh-contoh induksi nih. Jadi contoh-contoh induksi yang ada itu contohnya induksi pendulum, induksi mesmer, induksi cepat atau shock, rapid induksi, maupun relaksasi progresif verbal yang biasa digunakan oleh Ferdinand. Nah, jadi selanjutnya ini saya juga mempelajari tentang deepening. Deepening ini dilakukan agar klien atau seseorang memasuki gelombang tetra atau biasa disebut dengan gelombang alpha. Nah, juga mungkin pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk melakukan self-hypnosis tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi menurut saya hipnosis ini memiliki banyak manfaat bagi saya. Karena setelah saya mempelajari hipnosis ini, saya dapat menemukan ketenangan dalam hidup saya. Contohnya tuh saya bisa menimbulkan atau membuat atau menciptakan sebuah ketenangan atau relaksasi di saat saya merasa kurang percaya diri, gugup, dan lain halnya. Saya juga dapat memperkuat motivasi, konsentrasi, serta daya ingat saya. Juga saya dapat mengatasi stres-stres yang saya alami selama ini. Saya juga dapat mengobati trauma-trauma saya dan melepaskan berbagai hal-hal yang membuat saya sakit seperti itu. Nah, jadi sebenarnya hipnosis ini merupakan ilmu yang sangat berguna karena dapat menyembuhkan seseorang dan membuat seseorang itu jauh lebih baik ke depannya. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit. Hipnosis itu merupakan seni komunikasi verbal yang dimana bertujuan untuk membawa gelombang pikiran klien menuju trance. Adapun hipnosis itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu sebagai juru hipnosis atau pengguna trik hipnosis tersebut. Ada juga induksi yang dimana sebagai serangkaian proses untuk membawa klien menuju trance. Selanjutnya ada trance, yaitu kondisi fisik atau pikiran klien menuju hipnosis saat hipnosis seperti itu. Selanjutnya ada juga deepening, yaitu teknik memperdalam tingkat trance yang dialami para klien. Selanjutnya ada sugesti, yang dimana ide atau sasaran diberikan kepada klien saat mengalami trance. Nah, ada juga terminasi, yang dimana
mengakhiri sebuah hipnosis itu dan mengembalikan pada kesadaran sebuah klien ke arah yang normal. Jadi pada mata kuliah ini saya juga berkesempatan untuk mempelajari hipnosis seperti itu. Jadi hipnosis yang sudah saya lakukan seperti contohnya menguji sugestibilitas kepada teman saya, dan itu berhasil karena teman saya percaya terhadap kemampuan yang dimiliki oleh saya. Seperti itu. Jadi juga ada selanjutnya contohnya self hipnosis seperti itu. Saya memberikan afirmasi-afirmasi positif kepada diri saya. Dan saya rasa karena saya telah memberikan afirmasi-afirmasi positif itu secara terus-menerus dan berulang, maka saya mendapatkan suatu hal yang positif bagi saya dan meningkatkan kepercayaan diri saya seperti itu. Jadi yang saya rasakan selama mempelajari pembelajaran hipnosis ini, saya mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat yang mungkin sebelumnya tidak saya ketahui. Saya juga merasa hidup saya lebih baik dan rileks juga ya. Jadi sebelumnya mungkin saya tegang karena juga saya sedang kuliah dan lain sebagainya, tetapi sekarang saya sudah lebih rileks menjalani hari-hari saya. Selanjutnya mungkin manfaat yang mungkin dapat saya lakukan ke depannya setelah saya mendapatkan ilmu hipnosis ini. Jadi saya ingin memberikan manfaat-manfaat lainnya kepada orang lain. Contohnya saya membantu seseorang tersebut untuk meningkatkan kepercayaan dirinya seperti itu. Membantu seseorang untuk termotivasi seperti itu. Apalagi saya nantinya akan menjadi guru sekolah dasar, yang dimana nantinya saya sangat-sangat memerlukan ilmu ini karena pada nantinya mungkin saya akan menghadapi siswa-siswa yang mungkin kurangnya percaya diri dan lain sebagainya. Jadi saya bisa mengajak siswa tersebut untuk berkonsultasi kepada saya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Karena ketika seseorang murid sudah percaya diri, terkonsentrasi, ataupun dia itu sudah percaya terhadap kemampuan apa yang dimilikinya dan dia itu sudah nyaman seperti itu. Jadi pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang maksimal. Jadi sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.